DPP PCI, persoalan Papua harus diselesaikan tanpa pertumpahan darah, dengan penuh cinta dan kedamaian. Dikutip dari jatimaktual.com. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Cinta Indonesia, Hendrik Yan Udam, menilai persoalan konflik Papua harus diselesaikan tanpa pertumpahan darah, di mana dipenuhi pesan cinta dan kedamaian untuk masa depan Papua. Kita harus dapat menyelesaikan persoalan Papua tanpa ada pertumpahan darah yang jatuh di atas tanah Papua. Tentu harus diselesaikan dengan cara-cara elegan, bermartabat dengan cinta dan kedamaian, kata Hendrik. Hendrik adalah seorang pemuda, tokoh muda nasional karismatik asal tanah Papua ini. Hendrik yang sebelumnya hadir di kegiatan deklarasi dan rapat konsolidasi PCI Provinsi Papua di Hotel Suni Garden Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, terus mengajak para anggota dan pengurus PCI Papua untuk bersatu membangun NKRI. Menurutnya, konflik di Papua diharapkan juga diselesaikan dengan dialog dan pendekatan budaya lokal kepada masyarakat Papua. Katanya, persoalan Papua terletak di pengelolaan kekuasaan yang ada di Papua, di mana saat ini yang menjadi bupati dan wali kota serta gubernur di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah merupakan putra-putra terbaik tanah Papua. Mereka menjadi pemimpin formal tersebut berasal dari penugasan partai politik. Namun, saat ini partai politik dalam mendistribusikan pemimpin-pemimpin tersebut tidak mengontrol kekuasaan yang diberikan, sehingga para pemimpin-pemimpin tersebut tidak bekerja dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara di tanah Papua. Tanah Papua harus menjadi daerah konflik. Bahkan bukan hanya itu, Papua juga menjadi daerah termiskin di Indonesia. Padahal tanah Papua terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Kalau kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik, maka rakyat Papua akan lebih sejahtera, kata Hendrik. Menurut dia, apabila Partai Cinta Indonesia menang di Papua dalam pemilu 2024 dan kita memiliki kursi legislatif di provinsi dan kabupaten kota se-Papua serta memiliki alat kelengkapan dewan, maka ia sebagai ketua umum partai akan mengontrol kekuasaan, terlebih khusus di Papua dengan menyiapkan pemimpin-pemimpin handal dari Papua. Para pemimpin tersebut harus berwawasan nasional untuk menduduki jabatan kepala daerah, seperti bupati, wali kota, dan gubernur di tanah Papua. Dengan cara itulah kekuasaan dapat kita kontrol dengan baik, sehingga tidak bisa dalam implementasinya di Papua. Hendrik juga meminta kepada partai-partai politik yang mengutus kader-kadernya yang menjadi kepala daerah, bupati, dan wali kota, serta ketua DPR dan anggota DPR di provinsi dan kabupaten kota setanah Papua untuk dapat mengontrol kader-kadernya
sehingga mereka dapat mengelola kekuasaan dengan baik dan bekerja untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua. Ayo kita bersama-sama bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan yang ada di tanah Papua dengan rasa cinta dan kedamaian. Sudah cukup terjadi pertumpahan darah dan korban berjatuhan di tanah Papua. Dengan konflik politik yang berkepanjangan kita hentikan demi kemanusiaan dan peradaban NKRI.